2024 masih jauh. Saat ini kami masih fokus ya untuk menyelesaikan tugas kami. Hari ini ya kita sudah memenangkan Pilpres. Selanjutnya Presiden nanti akan dilantik, membentuk kabinet, dan kami tentu akan fokus bagaimana mengambil peran politik untuk mengawal kabinetnya. Ada waktunya nanti untuk membicarakan 2024. Kebetulan Gubernur DKI adalah bagian dari pemerintahan saat ini. Ya, ada pemerintahan nasional dan ada pemerintahan daerah yang perlu dilakukan sinkronisasi. Ya, sebenarnya kami terkejut sih. Tentu kami terkejut karena pertama-tama Nasdem ini kan adalah partai politik yang menjadi teman seperjuangan kami di koalisi. Kami sama-sama mendukung Pak Jokowi karena nilai, karena prestasi beliau. Karena kami percaya bahwa Pak Jokowi adalah presiden yang sangat percaya dengan toleransi. Pak Jokowi memiliki track record yang baik dan prestasi yang nyata. Dan kami tentu, kita tidak bisa pungkiri, tentunya kami bukan dalam kapasitas mengintervensi Nasdem ya. Artinya Nasdem adalah partai politik yang independen dan tentunya kami sebagai partai politik juga tahu diri tidak mungkin mengintervensi. Dan agak mengagetkan, ini masih jauh sekali dari 2024, tapi kemudian tadi ada pembicaraan dengan Anies Baswedan tentang 2024 dan kita tahu sebetulnya Anies Baswedan ini simbol dari lawan politik. Apalagi pasca Prabowo kalah. Jadi menurut saya ya suka atau tidak ini bisa dilihat sebagai simbol politik, tanda kutip perlawanan yang ingin dilakukan misalnya oleh Surya Paloh apabila ada satu keputusan yang diambil oleh entah Jokowi ataupun Megawati dengan PDIP-nya yang dianggap berbeda pandangan. Apa sih yang ditolak menurut saya? Apa yang terekam dari pertemuan kemarin dengan 3 partai lain, yaitu menolak Partai Gerindra untuk masuk ke dalam barisan koalisi. Urusan partai politik lain dan tentu Nasdem punya hitungan elektoralnya sendiri, tapi tetap saja bagi kami yang tahu dan Nasdem kan juga waktu itu sama-sama dengan kami mendukung dalam proses Pilkada Jakarta 2017. Basuki Cahayapurnama. Ya, kami tahu bagaimana proses itu tentunya masih menyakitkan bagi sebagian warga Jakarta yang melihat politisasi agama digunakan. Kenapa menyebut pragmatis? Kenapa kami sebut pragmatis? Karena itu tadi, karena kami sering sekali mengkritik misalnya teman-teman partai nasionalis yang mau berkoalisi atau misalnya berteman dalam artian secara politik dengan mereka yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan termasuk politisasi agama. Dan sampai hari ini saya rasa aroma politisasi agama, kekentalan yang terjadi pada Pilkada Jakarta itu masih sangat terbekas dalam benak banyak pendukung dan warga Jakarta, bukan dalam konteks politik apakah tidak move on, tapi bagaimana kita menolak praktek politisasi agama sebagai prinsip dan sebagai nilai yang kita tentang bersama di sini. Sampai itu kami jujur saja kami terkejut seperti tadi saya katakan, kami terkejut, kami tidak tahu apa yang dipikirkan, tapi mungkin saja gitu ya. Setiap partai kan memiliki hitungan elektoral, setiap partai tentu berpikir apa yang juga misalnya cocok dengan partai politiknya ya. Kalau memang itu misalnya dipikirkan oleh Nasdem itu tentu hak, seperti kami katakan itu hak. Tapi kami lagi-lagi katakan kami tidak menyangka karena tentunya kami sama-sama, kami kenal Nasdem, kami kenal banyak kader-kader Nasdem dan kami tahu kami sama-sama berjuang dalam nilai yang sama, terutama kami menyayangkan respon dari PSI terhadap hal yang sebenarnya keliru. Jadi terlalu cepat PSI merespon suatu berita di media yang akhirnya ternyata bukan begitu maksud dari yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Dan itu sudah kita klarifikasi dan bahkan di satu media online tersebut sudah mengkoreksi beritanya dengan menyatakan bahwa yang ditulis di dalam berita tersebut ternyata tidak seperti sesuai dengan. Jadi apa maksud Pak Surya Paloh itu dalam hal menyampaikan keterangan persnya dalam tanya jawab pers itu, yang pertama-tama menyampaikan bahwa Pak Surya Paloh memberikan dukungan terhadap kerja-kerja gubernur bagi masyarakat DKI Jakarta. Nah, dan kemudian menyatakan bahwa menurut penilaian Pak Surya Paloh sampai saat ini Pak Anies masih belum mengeluarkan potensi-potensi yang dimilikinya. Kalau sebenarnya punya potensi 10 tapi baru keluar 5. Oleh karena itu berharap agar bisa mengoptimalkan potensi-potensi tersebut bagi kebaikan masyarakat Jakarta. Nah, kedatangan Pak Anies ke DPP Partai Nasdem kan dalam rangka juga ingin mendapatkan saran dan masukan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh memberikan masukan-masukan itu, saran-saran itu. Nah, yang paling penting adalah
cara berpolitiknya Partai Nasdem ini bukan politik untuk kelompok atau kepentingan dari Partai Nasdem sendiri. Cara berpolitik Partai Nasdem adalah politik kebangsaan. Kita melihat bahwa saat ini masyarakat DKI Jakarta membutuhkan satu pemimpin yang bisa pemimpin DKI yang bisa bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Oleh karena itulah maka kita berharap sebagai pemimpin DKI Jakarta, Pak Anies harus bisa lebih baik lagi. Ini kan di antara para tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia ini kan dikenal sebagai seorang yang bijak, seorang negara. Oleh karena itu banyaklah tokoh-tokoh yang juga minta saran dan Pak Surya Paloh. Pak Anies memang sudah lama bersilaturahmi dengan Surya Paloh, juga dalam mendapatkan saran caranya memimpin DKI Jakarta. Nah, dalam rangka dan masukan itulah maka pertemuan itu dilakukan, dan pesan Pak Surya Paloh kepada Pak Anies masyarakat Jakarta adalah harap agar Pak Anies bisa berbuat lebih baik lagi demi kepentingan masyarakat DKI Jakarta. Nah, Mas Taufik, jadi ketika Pak Surya Paloh menyatakan Pak Surya harus bisa lebih optimal lagi, dan ada pertanyaan bagaimana 2024. Mas Taufik, ketika saat itu Pak Surya Paloh mengatakan bahwa Pak Anies harus bisa lebih optimal lagi untuk bekerja sebagai gubernur demi kepentingan masyarakat DKI Jakarta. Nah, ketika ada pertanyaan bagaimana dengan 2024, kemudian Pak Surya Paloh mengatakan itu tergantung Pak Anies. Ya, Pak Anies ini memang memiliki potensi juga sebagai anak bangsa. Kalau niatnya baik, ya niat baik itu harus dijalankan dengan baik. Ya tentu kita mendukung niat baik itu. Jadi bukan berarti dukungan yang tadi disampaikan pada bagian awal itu adalah dukungan untuk Pilpres, tapi dukungan untuk menjalankan tugas-tugas sebagai kepala daerah di DKI Jakarta dengan baik dan optimal. Karena kita menganggap masih baru 5 yang dikeluarkan. Kita berharap 10 yang bisa dikerjakan oleh Pak Anies Baswedan. Alhamdulillah kalau memang apa yang diklarifikasi itu betul, tentu kami bersyukur ya. Artinya kami memiliki kelegaan, dan alhamdulillah jika memang itu yang dipikir oleh teman-teman Nasdem. Meskipun juga bagi kami lagi-lagi itu masih membicarakan ini memang soal 2024 ini masih sangat prematur lah. Ini kita saat ini fokus kami harusnya kita semua adalah mengawal program Pak Jokowi di periode kedua. Hanya saja memang kemarin itu memang ada kalimat yang misalnya spesifik soal tentu dukungannya sangat lahiriah dan batiniah dan lain sebagainya. Tapi kalau memang bukan itu yang dimaksud, tentu saja Bang Tobas kami sangat mensyukuri hal tersebut.